Halo, Assalamualaikum. Bersama saya Indah Insyati. Kita ketemu lagi dengan jurnalkawasan.com dengan Sinergi Bisnis, dengan program Sinergi Bisnis. Kita hari ini ke Kabupaten Bogor, tepatnya di Water Kingdom Mekarsari di Cilengsi. Kita bersua dengan Ibu Direktur, Ibu Widi Karyaningsih. Beliau adalah Direktur Water Kingdom Mekarsari dan ditemanin oleh Pak Febrio Rizky. Beliau adalah Marko Manager Water Kingdom Mekarsari di Cilengsi. Terima kasih Bu Widi. Sama-sama. Sudah menerima jurnal kawasan Mas Febrio. Siap. Saya panggil Mas saja ya. Boleh. Nah, kita sore-sore di Bu Widi nih. Indah sekali tempatnya ya. Sejuk gitu ya. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu wahana wisata air yang sangat diminati di wilayah di Bogor ya, dan banyak dari kota-kota lain yang sudah datang ke sini. Benar nggak Bu Widi? Betul sekali, ya. Bu Indah. Silakan menyapa Bu Widi. Kita teman-teman kita sebutannya Pabrikers. Oke, ya. Selamat sore Pabrikers. Ya, Mas Febio mungkin disapa Boleh, teman-teman Pabrikers. Selamat siang sore yang buat yang nonton para Pabrikers. Iya. Ini pertama kali Water Kingdom kita kesini juga ya teman-teman Pabrikers, dan kita lihat banyak sekali yang sudah hadir di wahananya, karena mungkin juga kali ini sudah liburan ya Bu Widi ya. Betul. Ya Mas ya. Ya. Betul. Jadi mungkin akan banyak sekali promosi yang akan dilakukan oleh pihak manajemen Water Kingdomnya nanti. Nanti bisa kita simak bersama-sama. Oke, Bu Widi bisa. Kan belum tentu semua tahu nih ya tentang Water Kingdom gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Water Kingdom seperti apa, dan saya pernah dengar juga banyak prestasi yang sudah diraih gitu kan. Nah, boleh di spill gitu ke kita gitu ya. Baik Bu Indah dari Jurnal Kawasan, terima kasih semuanya tim Jurnal Kawasan sudah jauh-jauh datang ke Water Kingdom Mekarsari meliput kita ya. Oke, mengenai Water Kingdom Mekarsari, kita ini taman rekreasi air. Kalau bicara air, water park ya, kerajaannya ya ada di Water Kingdom. Kenapa saya bilang begitu Mbak Indah? Karena memang luasan kami yang cukup luas, 5,6 hektar. Itu hanya untuk wahana permainan aja. Dan fasilitas kami adalah fasilitas terlengkap. Kami tidak hanya permainan air, tapi juga ada wahana outbound-nya yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Nah, fasilitasnya sendiri, kita kenapa saya bilang kalau bicara water park, ya kerajaan airnya ada di Water Kingdom Mekarsari. Karena memang, kenapa kami namakan Water Kingdom Mekarsari ya, kerajaan air, karena wahana permainan kami cukup lengkap. Itu mulai kiddie area ya. Kiddie area kita ada 3. Itu yang satu itu toddler. Toddler itu untuk anak-anak batita. Anak-anak yang di bawah 3 tahun yang belum bisa berenang. Kolam keceknya dari belakang kita ini Mbak Indah. Jadi batita ya, jadi mulai 3 tahun ya. Mulai 3 tahun. Kemudian ada lagi kolam kiddie. Nah, kolam kiddie itu kami ada 2. Satunya Fruity Splash Pool, satu lagi Octopus Splash Pool. Itu yang Octopus dekat kolam ombak ya. Itu untuk anak-anaknya dan cukup luas, menampung cukup banyak anak-anak. Kemudian untuk remajanya sendiri, mereka bisa bermain di kolam Olimpik dan juga kolam leisure. Itu kolam besar yang cukup dalam, kedalamannya sekitar 1,5 meter. Kemudian kita punya kolam arus. Di sini nih yang paling salah satu favoritnya di tempat kami, kolam arus ya. Itu panjangnya 600 meter. Jadi kayak kita mengelilingi sungai-sungai di salah satu pedesaan ya. Kanan kirinya banyak pohon, mengelilingi Water Kingdom. Itu untuk kolam arusnya. Kemudian yang paling nggak kalah favoritnya itu adalah kolam ombak Mbak Indah. Ya, itu kolam ombaknya ketinggiannya bisa mencapai 1-2 meter. Dan ini favorit sekali dan sangat ditunggu-tunggu semua pengunjung. Kalau mereka ke sini pasti nunggu jamnya kolam ombak main gitu. Jadi kolam ombak itu ada jam-jamnya tersendiri ya? Iya, betul. Karena untuk kolam harus ombak antri, ada waiting list gitu? Oh enggak hanya bareng semua? Semua bisa bareng totally, tapi waktunya, karena memang kalau kolam ombak ini kan cukup besar ya pompanya dan nggak bisa terus-terusan gitu. Kemudian selain itu yang nggak kalah favoritnya adalah kita punya 3 slide favorit, yaitu yang pertama adalah bumerang. Ini ketinggiannya 16 meter ya, dan ini biasanya anak remaja yang suka di sini.
Kemudian satu lagi ada kolam racer slide, itu yang balapannya. Itu lokasinya ada di area belakang. Kemudian yang ketiga itu ada rough slide. Rough slide ini ada sensasi tersendiri. Yang satu adalah sensasi ketutup di kegelapan, meluncur di kegelapan. Dan yang satu lagi adalah sensasi sambil kita meluncur tapi melihat pemandangan di sekitarnya gitu. Jadi cukup seru deh, permainannya cukup banyak yang ada di Water Kingdom ini. Tidak hanya wahana air. Berarti semua hampir favorit ini ya? Iya, Semua betul. hampir favorit. Dan itu banyak dilakukan oleh yang sudah dewasa-dewasa ya, yang tadi yang kayak apa tadi? Yang slide. Slide. Kalau slide iya, tapi kalau kolam apa namanya racer slide itu anak-anak sudah bisa. Ya nanti lifeguard akan lihat usia sekitar 5 tahun mereka sudah bisa main racer slide. Nanti ada lifeguard di atas yang mengarahkan, di bawah pun ada lifeguard yang ini. Nah kemudian kalau kolam ombak bisa semua main, tapi kalau anak-anak yang belum bisa berenang wajib didampingi orang tuanya kalau berada di Water Kingdom Mekarsari. Karena wajib ya wajib kan. Kenapa? Karena area kami kan ada area-area dalam ya yang harus jaga lah anak-anaknya, putra-putrinya. Tapi dari tim Water Kingdom sendiri menyiapkan ada berapa kru untuk lifeguardnya gitu? Untuk lifeguard kita ada lifeguard 25 orang yang mereka bertugas di titik-titik yang memang area-area dalam. Area nggak dalam pun kita jaga kan, takutnya ada anak-anak yang kepleset atau apa gitu. Semua titik ada lifeguardnya, Mbak Ida. Tapi sempat ada nggak dulu pengalaman gitu Bu Bidi ya? Mungkin ada accident yang akhirnya melibatkan lifeguardnya gitu. Ada sempat begitu nggak? Biasanya anak-anak kan kadang-kadang ibu-ibunya kemana? Lengah gitu ya? Iya, anaknya kemana? Nah itu kadang-kadang akhirnya akan ada lifeguard ya, di ini sama lifeguard lah. Oke. Nah, tadi saya sempat jalan-jalannya para publikers, saya lihat kualitas airnya tuh luar biasa bagus. Kemudian selain tempatnya bersih ya, dan ternyata ada bocoran bahwa Water Kingdom pun sempat mendapat beberapa penghargaan gitu. Nah, ini mungkin bisa di-spill juga nih. Mungkin apa Mas Febri atau Bu Bidi, silahkan penghargaannya apa aja? Kalau penghargaan, Mas Febri bisa jelasin? Boleh. Nah, kebetulan banget nih Bu, belum lama ini kita dapat 2 penghargaan. Mulai dari tingkat Jawa Barat pertama, terus kedua juga tingkat Kabupaten Bogor. Nah, yang pertama ini tingkat Jawa Barat kita menangkan kategori juara 2 untuk kategori wisata ramah muslim. Nah, Wisata ramah ya, muslim. betul, wisata ramah muslim. Nah, maksudnya seperti apa? Ya, jadi wisata yang memang mengedepankan fasilitas dan kenyamanan bagi para pengunjung yang beragama muslim, sehingga dapat berwisata dengan nyaman terutama, terus bisa beribadah juga. Karena kita sendiri dicek Ibu, dicek mulai dari air, kualitas air, terus dari kehalalan makanan. Dan alhamdulillah Water Kingdom sendiri memang dari sebelum ada kegiatan penilaian ini kita sudah memang menstandarkan untuk seluruh keterangan kita itu untuk sertifikat halal seperti itu. Jadi kebetulan saat penilaiannya jadinya kita sudah komplit gitu Ibu, dibanding mohon maaf wisata-wisata lain seperti itu. Terus untuk fasilitas musola kita juga selalu mengadakan sholat Jumat setiap Jumat. Itu menjadi sebuah penilaian yang baik saat nominasi tersebut gitu. Kalau yang satu tadi apa? Yang satunya, yang kedua itu tingkat Kabupaten Bogor, itu dari pesona destinasi wisata destinasi. Nah itu langsung dari Disbudpar Kabupaten Bogor seperti itu. Kita juara pertama. Juara pertama kategori apa ini? Pesona destinasi. Pesona destinasi. Itu kualifikasinya bisa juara seperti itu tuh apa itu kira-kira? Akhirnya mungkin dapat tadi juara pertama. Tadi mungkin dari penilaian yang sebelumnya nominasi yang tadi, terus juga tingkat kunjungan, baik juga antusias di sosial media dan segala macamnya Ibu, seperti itu. Selain itu pastinya karena mereka yang melakukan penilaian ada di pihak NHI dan juga dari Disbudpar Jawa Barat. Dinas terkait ya? Ya, dinas terkait. Jadi mereka menilai mulai dari fasilitas penunjang, fasilitas utama, dan juga itu tadi tenan-tenan yang ada di sini semuanya sudah sertifikasi halal. Dan kan sekarang ini banyak juga ya wahana-wahana serupa gitu ya, entah di sini, entah di sekitar kita gitu ya.
Nah, selain yang disebutkan tadi, ada nggak sih diferensiasi atau unggulan-unggulan apa yang bisa diperlihatkan gitu ya dari Water Kingdom sendiri gitu? Mungkin yang memang, oh di sini beda loh. Jadi kita pasti akhirnya milih di sini saja, karena kan kadang kita para pabrikers kan di pabrik-pabrik nih kita ya. Ya. Bisa jadi alternatif, kenapa harus ke Water Kingdom gitu. Bisa nggak buat gathering bareng-bareng, bisa nggak buat outbound, lain-lain. Nah itu mungkin ada fasilitas-fasilitas apa ya, fasilitas pendukung untuk rekan-rekan yang ada di perusahaan gitu, mungkin bisa dijelaskan. Oke, baik. Kenapa menjadi alternatif? Karena memang selain wahananya yang cukup luas, kami 5,6 hektar, kami bisa menampung 15.000 orang, Mbak Indah. 15.000 ya? 15.000 orang. Kemudian area parkir kami juga cukup luas. Mungkin Mbak Indah tadi ketika datang bisa lihat ya, parkiran kami cukup luas, bisa menampung ribuan kendaraan itu. Kemudian yang selain itu, fasilitas penunjang untuk acara gathering kami juga ada. Area-area yang sudah kita siapkan ada 3 titik untuk itu acara-acara gathering, family gathering. Selain itu, kami juga bisa support mulai dari acara, fasilitas penunjang, dan juga pelayanan. Pelayanan kami selama ini dari testimoni beberapa perusahaan yang sudah kerjasama dengan kami, alhamdulillah cukup baik. Mungkin menu makanannya juga bisa jadi favorit karena enaknya juga mungkin Bu Widi di sini. Insya Allah iya, karena memang kami juga kerjasama dengan salah satu restoran yang sudah brand ya, yang sudah memiliki brand yang cukup baik gitu di sini, dan alhamdulillah melayani ribuan pun kami tidak kewalahan gitu, cukup baik. Jadi servisnya bisa diandelin gitu ya. Alhamdulillah. Nah ini pastinya kita kan ketemunya ini di bulan-bulan Desember ya, akhir tahun kemudian awal tahun ini. Untuk Mas Febri, ada nggak promosi-promosi khusus untuk anak-anak hingga dewasa gitu kan, untuk acara di Water Kingdom untuk akhir tahun ini gitu? Oke, akhir tahun ini sebenarnya banyak banget event dan promo. Sekarang yang sedang berjalan, kita sedang ada buy one get one pelajar. Cuman mungkin saat nanti Pabrikers nonton mungkin sudah lewat, jadi tapi jangan khawatir, masih banyak lagi promo. Nah, kita salah satu promo libur Nataru. Nah, itu kita ada beragam promo, mulai dari bundling, ada banding berdua dan banding berempat. Itu masing-masing banding berdua kita dari harga 80.000 untuk satu orangnya, dan untuk banding berempat kita di harga 75.000 untuk satu orangnya. Nah, untuk HTM normal itu sendiri kita ada di angka 100.000 mulai tanggal 21 Desember sampai 5 Januari karena sudah masuk high season. High season ya. Iya. Nah, jangan khawatir, bukan cuma sekedar promo bundling, kita juga ada promo merchant. Diskon 30% untuk beberapa merchant yang kerjasama dengan kita, seperti itu. Terus juga kita ada happy hour, jadi datang di jam 2 sore itu harganya lebih hemat. Kayak gitu. Oh, jam 2 sore. Jam 2 sore lebih hemat. Itu weekday, weekend atau berlaku setiap hari? Berlaku setiap hari selama high season. Oh, selama high season. Di atas jam 2 ya? Di atas jam 2. Iya. Itu Pabrikers banyak sekali program-program yang sayang kalau dilewatkan. Benar nggak Mas Febri ya? Gitu loh. Karena soalnya kita juga banyak acara juga nih di bulan-bulan Desember ini. Terutama di event Nataru ini. Kita misalnya ada live musik di sepanjang libur Nataru. Terus juga ada undang artis siapa gitu mungkin? Nanti rahasia. Oh, masih rahasia ya, tunggu ya. Nah, itu juga ada di tanggal 25 ini, tepat di hari raya Natal. Nah, kita juga ada bagi-bagi coklat. Oh gitu? Iya, bagi-bagi coklat sama Natal kayak gitu. Bagi-bagi coklatnya untuk seluruh pengunjung atau untuk seluruh pengunjung? Waduh. Wah, ini sayang kalau dilewatkan. Betul, ya. Ibu. Luar biasa nih Water Kingdom ini. Jadi kita juga nanti ikut aja ya, bagi-bagi coklat ya. Boleh Pesta banget. coklat, Bu Indah. Pesta coklat gitu ya. Nah, ini kan lokasi Water Kingdom itu kan termasuk salah satu lokasi wisata ya di Jawa Barat ya, Kabupaten Bogor gitu ya. Karena mungkin di sini pastinya sejuk gitu kan. Nah, selain di sekitar sini, kota-kota favorit mana aja yang sering datang berkunjung ke sini, entah berombongan, entah keluarga, atau bahkan dari luar negeri pun mungkin ada yang hobi datangnya pasti ke sini gitu, Bu Widi? Oke, baik. Kalau untuk pengunjung sendiri, kita pastinya banyak datang dari sekitar Water Kingdom ya.
terutama Bogor sendiri, tapi yang paling sangat ini adalah Jakarta dan Bekasi. Itu lumayan bagus sekali kunjungan dari wilayah-wilayah tersebut. Cuma dari luar kota juga cukup banyak, apalagi Bandung. Kalau rombongan-rombongan itu banyak dari sekitar kita juga, Bogor, Bekasi, Jakarta, Tangerang, kemudian Bandung gitu. Itu lumayan banyak yang datang ke sini. Kita belum lama ini juga dari Bandung, kemudian nanti akhir tahun ini tanggal 22 juga kita ada kunjungan yang cukup besar, itu 11.000 orang satu hari. Kita closing public nanti tanggal 22. Karena 11.000 ya? Betul, 12. Biasa. Jadi family gathering ya gitu ya? Family gathering. Jadi Water Kingdom ini bisa jadi salah satu alternatif untuk family gathering. Selain fasilitasnya udah banyak yang sangat mendukung untuk anak-anak, juga orang dewasa pun juga punya area yang luas. Untuk tadi ada live musik, kemudian acara-acara yang mungkin perusahaan atau apapun bisa menyelenggarakan di sana gitu. Benar nggak Mas Febri? Betul. Gitu kan. Jadi jangan ragu-ragu nanti ya akhir tahun ini gitu kan. Apalagi akhir tahun ini kayaknya juga deket nanti dengan Lebaran juga. Jadi nanti ditunggu juga promosi Lebarannya ya kan, pasti. Yang nggak sempat mudik atau mau memang rencananya hanya di sekitar sini aja, sangat bisa recommended gitu ya, sangat recommended. Nah untuk ke depan itu kan akan banyak entah itu persaingan, entah itu kita harus banyak memberi perubahan lagi gitu ya. Untuk dunia pendidikan mungkin ada nggak support khusus dari Water Kingdom untuk dunia pendidikan atau apa yang lain yang sudah pernah kerjasama gitu kan? Apa ada CSR atau apa gitu, Bu Ide? Kalau CSR kita lebih ke kasih harga spesial ke sekolah-sekolah ya. Okay. Harga khusus ke sekolah-sekolah seperti yang sudah berjalan kita ya. Kemudian kita juga kita punya paket-paket Mbak Indah ya untuk sekolah itu. Sekolah ada paket. Iya, paket edukasi khusus. Ya, paket edukasi ada 2, yaitu paket edukasi untuk outbound, mereka team building untuk anak-anak TK. Kemudian satu lagi paket edukasi untuk Eco Green. Eco Green ini kami mengajarkan anak-anak untuk mencintai lingkungannya sejak dini. Mulai dari anak-anak Himpaudi, TK, SD. Kita ajarkan mereka pengenalan tentang tanaman, ya, kemudian lubang biopori untuk mengatasi banjir atau genangan air di rumahnya. Kemudian daur ulang sampah atau pemisahan antara sampah kering dan sampah basah. Sampah kering itu bisa diolah lagi menjadi apa? Itu kita ajarkan juga. Kompos. Iya. Kemudian kayak botol-botol minuman gini Mbak Indah ya, kita ajarkan mereka bikin tempat pensil, bikin apa? Itu yang nanti menjadi oleh-oleh dia pulang. Jadi gitu. ada unsur edukasinya gitu ya. Betul. Edukasinya. Iya. Jadi untuk sekolah-sekolah biasanya datangnya di weekday apa di weekend Bu Idi untuk edukasi begitu mereka? Oke, kebanyakan mereka datangnya di weekday. Karena ya Senin sampai dengan Jumat karena memang program sekolah betul. Ya. Dan memang mayoritas di daerah Bogor sini ya? Enggak, kita banyak waktu itu dari Tangerang, dari Jakarta, dari Bekasi, banyak. Selain itu kita juga ada juga paket manasik haji. Oh gitu. Ya, itu untuk anak TK dan Himpaudi, itu banyak juga. Waktu itu kita dari Tangerang itu 4.000 anak. Itu mereka manasik haji di sini gitu. Jadi Water Kingdom jadi lokasi untuk orang manasik haji atau Water Kingdom yang membuat manasik haji? Kami membuat program package manasik haji untuk anak-anak TK dan SD. Untuk mereka mengajarkan mereka edukasi tentang seperti apa sih kalau umroh atau naik haji gitu loh. Jadi nah, itu kita buatkan. Memang programnya Water Kingdom ya? Iya, betul. Makanya tadi sempat punya penghargaan sebagai wahana yang ramah dengan muslim gitu ya. Sangat ini dengan muslim, salah satunya banyak support untuk program-program di Islam sendiri gitu. Tidak banyak sebenarnya yang melakukan itu ya. Bu Widit, ada ketakutan nggak? Misalkan kan kita nggak cuman muslim gitu ya, gitu ya. Ada nggak diklaim Water Kingdom nanti terlalu kesini gitu? Gimana cara untuk biar kita bisa kok semuanya gitu? Baik, kalau Water Kingdom sendiri Mbak Indah ya, kenapa sebenarnya wisata ramah muslim ini sebenarnya hanya membuat untuk pengunjung yang mereka muslim,
mereka bisa ibadah. Oke. Mereka tidak hanya piknik, tapi mereka ketika kan kalau Muslim itu 5 waktunya ada. Jadi kami menyiapkan untuk tempat mereka 5 waktu. Nah, kalaupun non Muslim itu nggak perlu khawatir karena malah justru lebih enak kan, makanannya halal gitu kan. Kemudian secara wahananya juga kan, penilaian ini kan tidak hanya tentang Muslim aja, Tidak tapi juga tendensius gitu ya. ya tidak tendensius. Jadi memang untuk wahana ini memang cukup bagus gitu loh. Cukup baik untuk dinikmati oleh karena semua kita kalangan. mayoritas Muslim ya, jadi perlu hal-hal seperti ini gitu Bu. Betul, kan Jadi sebenarnya lebih mendukung ke mendukung lebih ke pengadaan wahana untuk sholat atau fasilitas untuk sholat bagi orang Muslim dan juga makanannya makanan gitu. yang memang kita jamin Halal. halalannya dan kebersihannya, Iya, betul. halalan thayyiban kesehatannya gitu kan. Katanya kan seperti itu. Dan tadi program kayak manasik haji juga tidak semuanya punya program seperti itu. Betul. Sepanjang yang saya tahu ya, artinya itu bentuk dari kepedulian dari manajemen Water Kingdom untuk lebih mengenalkan ya sejak dini tentang bagaimana tadi ya umroh haji itu bagi kita luar biasa juga gitu kan. Itu oke. Dampak sosial ya kan, dampak sosial untuk lingkungan di seputaran Water Kingdom ini apa aja Bu Gede? Pastinya cukup bagus ya, karena dengan ramenya Water Kingdom pastinya sekitar juga akan mendapatkan dampaknya, mulai dari mereka para pedagang makanannya kan, karena yang di sini juga UKM Bu Indah. Jadi makanan-makanan tidak hanya mereka yang punya brand, tapi kita bantu juga UKM, betul. Sama souvenir kali ya? Souvenir juga itu. Jadi cukup lumayan bagus lah, menunjang. Berdampak positif untuk meningkatkan ekonomi ya kan, masyarakat sekitarnya. Kan mereka juga kalau pulang nih dari Water Kingdom, mereka pasti mampir kan, cari oleh-oleh gitu di sekitar sini. Lokasinya di mana? Kalau untuk yang pusat oleh-oleh dekat Water Kingdom? Kita ada di dekat Arah Cibubur. Arah Cibubur itu ada tempat oleh-oleh Bogor ya. Iya. Selain itu juga kan di Mekarsari sendiri ada buah-buahan yang cukup favorit yang mereka bisa bawa sebagai oleh-oleh juga. Dan makan untuk pulang. Sepuasnya ya. Iya. Di dalam ya. Iya kan? Betul. Kalau yang bawa pulang sendiri maksudnya bisa bawa sendiri, tapi sepuasnya juga bisa. Sekenyangnya gitu kan. Jarang-jarang juga loh. Gitu. Jadi kalau ke sana harus lapar banget gitu kan. Kalau inovasi dan pengembangan nanti ke depannya ada lagi nggak? Misalkan ada peluasan area atau apa gitu, ada program yang memang akan dicanangkan untuk 2-3 tahun ke depan gitu? Saat ini belum ya, karena memang kami masih konsentrasi dengan kondisi Water Kingdom saat ini dulu, karena kemarin kan habis pandemi ya, COVID. Ya, kita harus bebenah dulu beberapa tempat, kita rapihkan kembali. Sekarang ini masih ada wahana outbound yang mereka bisa nikmati juga. Jadi kami untuk saat ini belum ada penambahan. Outboundnya apa aja yang ada? Outboundnya itu mulai dari apa namanya Kak? Mulai dari halang rintang seperti permainan dari ban bekas. Kita memanfaatkan ban bekas untuk menjadi sebuah wahana. Seperti itu, jadi wahana untuk anak-anak, terus juga ada outbound yang memang sudah konvensional. Jadi ada permainan-permainan yang menjajal adrenalin kali ya. Terus juga mungkin pastinya ada flying fox-nya juga. Flying seperti fox itu. juga. Yang sering itu anak-anak suka itu flying fox. Kendala dan tantangannya gitu ya dari Water Kingdom ke depan. Sebenarnya kita bisa bilang ini tantangan dan memang juga bisa dibilang semacam bagi kami ya, terutama tim marketing, semacam pemantik bahwa wisata di Indonesia terutama ini sudah mulai berangsur-angsur meningkat semenjak pandemi COVID-19 kemarin. Nah, maka dari itu kita selalu menanggulangi banyaknya kompetitor itu dengan hal yang lebih positif, bahwa berarti semakin banyak kompetitor bukannya persaingannya semakin tinggi, tapi bisa jadi marketnya juga semakin tinggi. Permintaan atau demand dari masyarakat akan wisata semakin tinggi. Maka dari itu kita daripada kita pusing hanya untuk mikirin persaingan harga, persaingan ini, kita bagaimana cari inovasi, terus memberikan apa yang lebih baik dari yang lain. Bahkan mungkin sekarang yang lagi identik bisa jadi kolaborasi Ibu, seperti itu. Oh gitu. Misalnya dengan wisata yang beda jenisnya lah, misalnya biar
biar kita bisa saling memajukan minimal terutama untuk daerahnya masing-masing, untuk wisata untuk daerahnya masing-masing. Misalnya kita sekarang eksis di Kabupaten Bogor, berarti kita meningkatkan bagaimana kita meningkatkan wisata Kabupaten Bogor. Nah, baik lagi tadi seperti penghargaan tadi, mungkin kita bisa lihat itu dari sisi kompetisi, tapi bisa juga sisi bagaimana kita berlomba-lomba sama-sama membangun daerah, membangun wisata daerah masing-masing dengan kemampuan kita masing-masing. Mungkin dari kita, dari wisata-wisata lain yang ada di Puncak, di Bogor dan area-area sekitarnya, itu kita membangun ekosistem pariwisata yang semakin baik, semakin maju, yang mungkin bisa lebih baik dan menjadi pilihan buat masyarakat, terutama masyarakat Jawa Barat. Ya. Seperti itu. Oke, Mas Adi. Ini dari Bu Direktur, Bu Widi, mungkin closing statement ya, Publikers. Apa harapan nih Bu Widi ke depannya gitu ya, untuk khususnya mungkin Water Kingdom, dan kemudian harapan dunia wisata secara umum gitu ya. Baik, harapan kami pastinya Water Kingdom semakin menjadi wahana favorit bagi pengunjung atau para wisatawan se-Indonesia ya, tapi bukan hanya Indonesia, pastinya bisa menjadi favorit bagi mancanegara. Itu yang kami harapkan ya, karena memang fasilitas kami yang lengkap, kemudian area kami yang cukup luas, ada view danau yang cukup indah di sebelah ujung sana ya. Itu juga areanya Water Kingdom. Ya, itu ada di dalam area Water Kingdom dan berseberangan dengan Mekarsari pastinya. Dan karena kami berada di Taman Buah Mekarsari ya, dan pastinya kita kolaborasi dengan Mekarsari gitu Mbak Indah. Jadi banyak pilihannya ya. Betul. Terus kalau harapannya Mas Febrianto sendiri apa nih? Harapannya sederhana, yang penting kita bisa sama-sama dalam dunia wisata ya, sama-sama bangkit. Bagaimana ya, mungkin belum 100% kita pulih ya dari pandemi, mungkin masih perlu waktu, cuman bagaimana kita bisa bangkit sedia kala dan maju wisata di Indonesia terutama, dan terutama di Kabupaten Bogor. Itu aja. Oke. Tambahan sedikit mungkin. Oh, boleh. Untuk untuk pariwisata ya. Pastinya kita berharap pariwisata Indonesia itu semakin maju dan semakin berkembang, karena memang salah satu pemasukan kita ini paling ini dari pariwisata. Jadi jangan hanya ada di Bali, tapi di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, di kota-kota lain menjadi bangkit dan maju serta berkembang, dan semakin banyak diminati oleh pengunjung-pengunjung dari mancanegara. Itu aja sih harapan kita, dinas pariwisatanya bisa lebih wow lagi memajukan pariwisata kita. Jadi pesona Indonesia harus semakin digaungkan. Betul. Ya kan, ke luar negeri. Dan karena dunia sosial media sudah canggih, sudah sangat cepat, sebenarnya ini waktu yang sangat tepat. Ya kan, Indonesia banyak dikenal, mungkin dari olahraga Indonesia dikenal, ya kan. Kemudian dari seni kita dikenal. Akhirnya dituju salah satu pasti daerah wisata. Betul. Pasti daerah wisata. Selain makanan mungkin ya. Iya, budaya makanan gitu. Baik Ibu Widi dan Mas Febri. Ya. Terima kasih untuk bincang-bincangnya hari ini. Terima kasih banyak, Ibu. Ketemu lagi insya Allah untuk program Lebaran loh ya, ditunggu ya, jangan lupa ya. Jadi setiap hari di sini banyak hal-hal yang bisa kita dapetin, banyak event, banyak hiburan, banyak edukasi, banyak makanan. Jadi jangan pergi kemana-mana, udah di sini udah cukup, ya kan? Ya Kak Bu Widi ya, Kak Oke. Oh ya, ada kabar baik, sangat baik untuk teman-teman Publikers, bahwa mulai saat ini, mulai ditayangkan ini podcast kita, rekan-rekan bisa membeli tiket dengan harga yang sangat luar biasa di kantor Jurnal Kawasan. Bisa melalui online, nanti kita tulis di bawah sini, nanti bisa di mana gitu ya. Jadi tidak perlu tidak harus ke Water Kingdom ya Bu Widya. Jadi betul. Kita sudah bekerja sama dengan sangat baik dengan Water Kingdom. Jadi Jurnal Kawasan mewakili Water Kingdom yang berada di area Cikarang dan sekitarnya. Sukses untuk Water Kingdom ya Mas. Terima kasih Mbak Indah. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih Jurnal Kawasan. Tahun baru ya. Selamat tahun baru. Selamat berlibur. Selamat berlibur juga. Ya, yuk oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.